Bapa kami mengucap syukur Tuhan, Engkaulah Tuhan, kemenangan, kekuatan, Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan Yesus. Pimpin kami untuk masuk dalam rencana-Mu. Pimpin kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini, biarkan kami bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Dengarkan suara-Mu. Lembutkan tanah hati kami, sucikan lidah bibir hamba-Mu Tuhan, supaya layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 18. Ayat ke-12 sampai 13. Saya bacakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seseorang memberi jawaban sebelum mendengar, itu adalah kebodohan dan kecelaannya. Sekali lagi, tinggi hati mendahului kehormatan, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan, tinggi hati mendahului kehancuran. Yang jemaat yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kerusakan yang terjadi dengan sikap-sikap sombong dan tinggi hati yang mungkin kita miliki. Beberapa tahun yang lalu ada seorang pegawai yang melamar untuk bekerja di konstruksi. Dia mengatakan bahwa ia bisa segala-galanya. Dia bisa pekerjaan A, B, C, D, E, F, G. Saya cukup terpesona. Tapi begitu dia melakukan pekerjaannya, tidak ada satupun yang berhasil. Jika dia melakukan pekerjaan mengelas, hancur. Yang disalahin apa? Alat lasnya. Pada waktu itu saya mencoba untuk lebih masuk akal lagi. Belikan alat las yang baru. Akhirnya yang disalahkan bukan alat lasnya, tapi mata lasnya. Kami belikan mata las. Setelah mata las yang disalahkan adalah besinya. Dan itu berulang-ulang sampai akhirnya saya merasa ada something wrong dengan orang ini. Bisa mengecat? Bisa. Pokoknya semuanya bisa. Dengan teknik dan teori yang orang bahasa Ibraninya bilang yo oh. Ya kan? Wih, bisa, pokoknya bisa ini, bisa itu, bisa segala-galanya. Mempesona sekali seperti itu. Dan bicaranya itu sangat tinggi. Pengetahuannya kelihatannya luas. Tapi sebenarnya saya dibodohi sih. Pada waktu itu saya nggak sempat searching Google. Saya terpesona dengan kata-katanya. Oh, aku pernah di sini. Saya pernah di kapal. Saya pernah mengelas bertonton pria. Oh, yes, amazing. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Bicaranya sangat tinggi hati sekali. Tapi hasilnya selalu song. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 2 minggu saya resignkan. Saya tidak kuat. Karena apa? Orang nggak bisa dirubah. Seseorang yang tidak memandang dirinya perlu untuk belajar adalah seseorang yang sudah susah dirubah sama sekali. Hidup ini adalah belajar. Kalau kita tidak belajar mengkoreksi diri kita, selalu memandang sekeliling kita yang salah, ada something yang wrong. Kalau engkau memiliki seorang pemimpin yang tidak mau mengakui kesalahan, yang tidak pernah bisa untuk disalahkan, kamu berada di sebuah tempat yang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kesalahan itu hal yang wajar. Kesalahan itu hal yang biasa. Tetapi dalam tanda kutip banyak orang yang bersikap tinggi hati. Kenapa pegawai ini tinggi hati?
Nah, mungkin background latarnya suka diremehkan orang. Suka disalahkan oleh orang lain. Oleh karena itu dia membentuk sebuah pribadi dan sebuah kata-kata yang kata-katanya lebih besar daripada kualitasnya. Kalau di netizen itu keterlaluan. B-nya lebih besar. Ditahu kan, pasti ngerti kan? Ya kan? Kalau saya bilang B, sudah langsung berimajinasi. Berarti Anda sering terpapar kata-kata itu. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan ternyata bau badannya ini lebih besar daripada tindakannya. Ya kan, bicaranya ini lebih besar daripada tindakannya, daripada hasilnya. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, orang-orang seperti ini perlu belajar rendah hati. Sebab dia akan menyusahkan dimanapun dia berada. Dia tidak akan memberikan dampak yang baik. Mengapa dia berbicara besar? Karena menutupi segala kelemahan yang dia punyai. Banyak orang berbicara besar untuk diterima. Betul? Mereka berkata, aku pernah ini, aku pernah itu. Kita ini bukan anak-anak lagi. Pada waktu SD, sekolah dasar, saya teringat besar-besaran kekayaan keluarga. Papaku punya ini, papaku punya ini. Wah, ya, ada teman saya berkata, papaku itu. Apapun akan berani sama papaku. Tidak akan berani sama papaku. Papaku itu berani pegang kepalanya orang. Ternyata papanya punya salon. Ya kan, jadi tinggi-tinggian. Pokoknya ini saya punya salon, saya bisa pegang kepalanya orang. Apa ya Tuhan ya waktu itu? Banyak orang yang bicara besar. Dan ketika kita harga diri kita kena, kita cenderung bohong biasanya. Dusta. Oh, saya pernah keliling-keliling ke luar negeri. SD saya sering bohong. Oh, pernah. Gitu ya. Pokoknya debat itu sampai salah satu nangis. Pernah nggak seperti itu? Oh, belum pernah. Berarti masa lalu kalian bahagia. Masa lalu saya agak kelam. Seperti itu ya. Jadi berdebat itu harus sampai seorang menangis, tidak bisa menjawab. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang tinggi hati ini merusak ternyata. Kepemimpinan yang tinggi hati yang membenarkan semua tindakannya adalah sesuatu kepemimpinan yang merusak. Kita adalah gereja Kristus Yesus, bukan gereja Farisi. Orang-orang Farisi begitu bencinya sama Tuhan Yesus. Sampai akhirnya ketika tidak ditemukan perbuatan yang salah di dalam pribadi Kristus, mereka berkata secara hukum harusnya dia dibunuh. Tetapi secara prinsip Tuhan tidak melakukan kesalahan apapun. Akhirnya Tuhan dibawa ke mahkamah agama, mati di kayu salib, dan memang itu untuk menggenapi rencana Tuhan. Tapi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tahukah Anda betapa besarnya kerusakan orang yang tinggi hati? Tinggi hati itu temannya orang sakit hati. Mengapa seseorang bisa tinggi hati? Karena dia pernah sakit hati. Karena dia pernah terluka, pernah kepahitan. Orang Farisi kepahitan sama Tuhan Yesus. Selalu kata-katanya disela, selalu kata-katanya dilawan. Padahal gereja orang Farisi adalah gereja orang suci dan kudus. Kami adalah gereja Kristus. Kami menerima semua orang berdosa. Tetapi kami memperbaiki dan mengkoreksi dosa. Gereja bukan kumpulan orang-orang yang sempurna, yang saint, yang suci, yang betul-betul bisa melakukan segala-galanya. Enggak. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang berdosa, yang dipanggil Tuhan untuk meninggalkan gelap menuju terang yang ajaib. Itulah gereja Kristus Yesus. Kalau kita
cara cek kita ini sebenarnya sudah tinggi hati atau sudah mengalami luka hati itu atau mengalami kepahitan gampang. Kamu paling benci dengan seseorang yang bernama siapa? Pernah nggak Anda ketika Anda tidak suka dengan seseorang, begitu mendengar namanya saja, hati Anda sudah nggak nyaman? Saya pernah ditegur Tuhan gara-gara melakukan seperti itu. Saya berkata, saya tidak pahit, saya tidak luka sama sekali. Begitu saya mendengar satu nama organisasi, hati saya nggak beres. Memang organisasi ini menjengkelkan sekali. Tetapi ketika saya mendengarnya, rasanya tidak beres, tidak nyaman. Ketika kita mendengar sebuah nama, ini tidak beres, tidak nyaman. Apakah Tuhan akan membantu kita menolong, menghajar orang yang membuat kita tidak nyaman? Apakah Tuhan akan membuat kita, Tuhan akan membuat kita ini dalam tanda kutip, oke, kamu tidak nyaman dengan organisasi mana? Aku akan hajar organisasi itu. Loh, ya enggak begitu. Ternyata Tuhan malah berbicara beda. Ada apa dengan hatimu? Mengapa engkau begitu marahnya? Ternyata saya sudah terluka. Terluka itu dalam konteks kamu tidak menyadarinya. Seringkali kita terluka dengan seseorang, terluka dengan sebuah situasi tanpa kita menyadari kita sudah terluka. Tapi ciri-cirinya mudah. Ketika nama itu muncul di pikiran kita, hati kita udah mulai gak nyaman. Hati kita sudah mulai panas. Hati kita sudah mulai tidak benar. Itu tandanya orang terluka. Orang Farisi terluka dengan Kristus Yesus. Sampai-sampai terluka setelah kematian Kristus masih tetap terluka. Oleh karena itu banyak orang-orang yang bertanya kepada saya, Injil itu loh yang nulis bukan murid-muridnya Yesus. Injil itu loh yang nulis orang-orang yang lain. Yang jauh sebelum Tuhan Yesus, yang jauh sesudah Tuhan Yesus mati dan apa? Dan bangkit. Mana valid? Saya bilang mana yang bukan tulisannya murid Tuhan Yesus? Yang Injil yang merupakan tulisannya muridnya Tuhan Yesus itu cuma Injil Barnabas, tahu? Ya puji Tuhan. Saya cuma berkata seperti ini. Oke. Mulai dari mana? Injil Matius. Injil Matius itu ditulis oleh seseorang yang bernama Matius, tapi bukan Matius muridnya Tuhan Yesus. Sumbernya dari mana? Wikipedia. Oke. Saya punya sumber yang lebih valid. Penemuan terakhir. Ternyata ditulis oleh Matius, sang pemungut cukai. Karena dari gaya bicaranya, dari gaya penulisannya menunjukkan orang yang sangat terpelajar. Pemungut cukai adalah orang yang setara dengan Sparta waktu itu. Jadi dia punya kemampuan menulis. Lalu bagaimana dengan Injil Lukas? Bagaimana dengan Injil Yohanes? Injil Yohanes itu ditulis. Yohanes juga menulis kitab 1 Yohanes dan 2 Yohanes. Dia muridnya Kristus. Ya kan? Loh, bagaimana ini? Loh, Injil Barnabas itu loh. Itu Injil yang ditemukan ratusan tahun setelah Tuhan Yesus bangkit. Ditulisnya di kota mana? Ya kan? Ditulisnya pakai bahasa Italia. Nggak masuk akal banget kalau itu Injil yang asli. Selidik punya selidik, ternyata itu perkamen disisipkan. Pengetahuannya ada penambahan cerita di sana. Karena tidak sukanya kepada pribadi Kristus. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Secara bertahun-tahun, saya pikir sudah selesai dengan kematian Kristus di kayu salib. Tapi selama bertahun-tahun,
Kekristenan tetap dibenci dalam tanda kutip karena terluka. Luka itu bisa dibawa ke generasi-generasi. Ketika ibu saya terluka, ketika tante saya terluka, dia akan cerita, orang itu ya, lihatan orang itu ya, jangan bergaul dengan orang itu. Ya, ingetan ya, orang itu pernah sakiti hatinya saya. Loh, luka itu diwariskan loh. Luka itu diwariskan dari generasi ke generasi sehingga tanpa sebab kita ketika mendengar nama orang itu kita menjadi tidak nyaman. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bereskan hati kita. Saya sering berkata sama Tuhan, Tuhan bereskan hati saya yang kurang beres. Ketika kita benci dengan seseorang, kita dendam sama seseorang, kita tidak mengakui karya Kristus. Karena seakan-akan orang itu tidak bisa berubah sampai selama-lamanya. Banyak orang yang berkata seperti ini, kalau sudah orangnya seperti itu, lihat potong tangan saya, orangnya nggak bisa berubah. Dahulu saya ndablek, dahulu saya tidak baik. Dan ada orang yang berkata, potong tangan saya kalau kamu bisa berubah, saya mau potong tangannya. Hanya Kristus yang memampukan kita untuk berubah. Hanya Kristus yang memampukan kita untuk berubah. Kadang-kali kita perlu detoks rohani. Anda tahu detoks rohani? Kalau Anda punya teman kos yang tiap hari saling curhat, itu tidak baik. Loh, kok tidak baik? Ada curhat yang membangun. Ada curhat yang tidak membangun. Ada curhat yang merusak, tapi dalam bungkus membangun. Hati-hati itu. Saya banyak menemukan orang-orang dulu yang hatinya bagus, luar biasa, menjadi rusak karena curhatan-curhatan yang tidak benar. Kadang kalian perlu detoks rohani. Ketika ada orang yang mau curhat sama kalian, stop. Ambil waktumu dengan Tuhan, bereskan sendiri. Kamu bertahun-tahun selalu curhat dengan saya. Dan tanpa sebab kamu transfer luka di hatimu kepada saya. Mengakibatkan saya tidak netral dengan orang lain. Mengakibatkan saya tidak betul-betul murni dengan orang lain. Stop dengan segala curhatan-curhatanmu yang tidak benar. Saya mau konseling, stop dengan konseling yang merusak. Kita harus mengerti. 3 bulan kita konselingin orang itu tidak berubah. Minta waktu lagi 3 bulan. 3 bulan lagi orang itu tidak berubah lagi. Serahkan sama Tuhan. Kita tidak bisa hidup terus menerus di dalam sesuatu yang mengakibatkan kehancuran bagi banyak orang. Saya sarankan kepada semua teman-teman, semua sidang jemaat rohani, untuk melakukan detoks rohani. Stop mendengar curhatan yang tidak baik. Stop untuk, loh yang curhat ini teman dekatku loh. Tanpa sadar, teman dekat kita ini merusak kepribadian kita. Kamu punya teman dekat yang takut COVID? Saya takut COVID. COVID kan? COVID. Tapi ada waktu-waktu kelegaan. Pada waktu-waktu kelegaan masih takut, gak bisa keluar kemana-mana. Jadi orang gua sekalian. Ketakutan itu menyebar. Jikalau memang Tuhan memberikan waktu kelegaan, pergi. Vacation, gak apa-apa. Jaga prokes, enggak apa-apa, jangan dengan banyak orang, dengan lingkungan terkecil. It's okay, nikmati hidupmu kalau ada uang. Ya kan, kalau ada uang. Kalau enggak ada, di rumah saja, tidak apa-apa. Nikmati hidupmu, pergilah. Tetapi kalau memang badai itu ada, orang bijak sembunyi di rumah, jangan kebalik. Saat badai sedang keras-kerasnya, asik, liburan, harga hotel murah. Ini orang gila. Iya kan?
Di saat badai menyerang dia malah liburan. Di saat itu dia tidak mau berlibur. Ini orang bagaimana sih? Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketakutan itu menyebar. Kalau Anda punya teman dekat, orangnya ini selalu takut. Percayalah, pribadimu akan diubah. Kamu tidak bisa mengambil keputusan yang seharusnya itu sederhana sekali. Terlalu banyak ketakutan demi ketakutan, demi ketakutan, demi ketakutan. Oleh karena itu harus datang kepada Tuhan, Sang Sumber Kasih. Saya kadang kasihan. Ada orang yang melayani Tuhan 10 tahun, 20 tahun, bahkan jadi nenek-nenek hidupnya masih tinggal di dalam ketakutan. Bukankah Kristus yang membebaskan kita dari semua ketakutan-ketakutan kita? Saya percaya Kristus yang memulihkan kita dari semua ketakutan-ketakutan kita. Dulu saya percaya bahwa ketika saya pertama kali selamat semuanya sudah sempurna. Tapi itu salah. Tuhan akan proses hidup kita setahap demi setahap. Tuhan akan kikis daging kita setahap demi setahap. Sampai akhirnya hanya Kristus yang bersisa di dalam hidup kita. Banyak orang yang punya luka hati dan manifestasinya marah-marah. Marah-marah. Marah-marahnya itu tidak benar. Sudah tidak seperti anak Tuhan. Marah-marahnya itu betul-betul kayak seperti orang di luar Tuhan. Tidak terkontrol emosinya. Dan tanpa sadar, ia membuat kerusakan di sekelilingnya. Sementara ia meminta dirinya untuk dipahami lebih lagi. Alasan dia marah kenapa? Ini orang sakit. Dan orang sakit ini perlu Yesus. Orang sakit ini perlu pribadi Kristus yang memulihkan, yang menyembuhkan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya di dalam perjalanan saya melayani tidak ada satupun rencana Tuhan yang bisa gagal. Tetapi di dalam perjalanan saya melayani, saya diproses Tuhan. Jangan compare saya dengan 20 tahun yang lalu. Jangan compare saya di belasan tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu ketika saya masih kuliah. Di mana saya masih pemuda waktu itu. Masih remaja waktu itu. Saya melayani dengan berkobar-kobar. Saya bahkan mungkin melayani dengan tidak tahu etika. Saya bahkan melayani sambil menyakiti orang lain. Karena cinta saya sama Tuhan, saya menyakiti dengan ucapan saya yang ceplas-ceplos. Tapi 20 tahun kemudian Tuhan membentuk saya menjadi seorang gembala. Di mana telinga saya yang dulunya suka merah, sekarang mulai membiru, bukan jantung. Begitu. Kalau dulu 20 tahun yang lalu reaktif sekali. Oh ya, lu jual, gua beli. Kalau saya dengar sesuatu sekarang, oke, boleh saya cicil? Kalau dulu langsung saya beli. Kalau sekarang saya cicil dulu. Oh oke, saya dengar. Oke, haleluya, haleluya. Bisa marah? Bisa. Namanya manusia. Tapi proses. Tapi banyak orang yang hidup di dalam masa lalunya, kasihan banget. Orang itu tidak mendengar, tidak melihat bahwa Tuhan itu sanggup merubah seseorang. Suatu saat saya bertemu dengan seorang teman. Imajinasi saya tentang teman itu enggak terlalu bagus. Dablek lah istilahnya. Dan ketika saya kesan pertama saya enggak nyaman sekali. Sudahlah. Ketika saya bawa di dalam doa, mesbah adalah sebuah tempat kamu dikuliti sama Tuhan. Tuhan bilang sama saya,
hatimu tidak baik. Loh, kenapa? Kamu sudah memberikan prasangka yang buruk terhadap orang yang tidak berbuat jahat kepada kamu. Hanya karena kamu punya memori yang buruk tentang dia, bukan berarti dia selama-lamanya akan seperti itu. Oh begitu. Waspada boleh, tetapi memberikan stempel itu tidak boleh. Setiap orang bisa berubah. Setiap orang Yesus mau mengubahkan. Nah, apa yang terjadi? Saya bilang, Tuhan lembutkan hati saya. Saya ini udah gak beres hati saya. Hati itu memproses semua nutrisi dan makanan. Dan kalau hati kita ini tidak beres, racun-racunnya akan menumpuk dan akan bahaya. Kanker hati dan yang lain-lain. Sirosis hati kita udah gak bisa memproses lagi tubuh kita. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar semua kehidupanmu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita perlu detoks rohani. Sama-sama detoks rohani. Kalau ada anak rohanimu konseling tutup dulu. Apalagi kalau konselingnya sesuatu yang sama dan diulang-ulang. Tutup dulu. Kalian bisa keracunan loh. Kalian sangat mungkin keracunan. Kalau Anda punya orang yang dalam tanda kutip dari dulu ceritanya tidak membangun sama sekali. Walaupun dia menyebut dia saudara, jauhi dulu. Bukan jauhi selamanya, enggak, detoks dulu. Segar loh. Pernah enggak? Kalau kamu berhadapan dengan seseorang di sebelah kamu. Yang tadinya kamu penuh sabar, panjang sabar, penuh kasih sayang. Menjadi berapi-api. Bukan api yang benar loh ya. Tapi api amarah. Api yang kebakar, yang tidak baik. Sebuah perkara, jikalau dibahasakan dengan baik, menjadi baik. Tapi sebuah perkara yang baik, jikalau dibahasakan dengan buruk, akan jadi buruk. Detoks dulu. Detoks dulu. Dan banyak orang-orang yang korban keracunan sharing satu sama lain. Terutama orang-orang yang satu kos. Dan hari ini, walaupun saya bukan pendeta kemakmuran, tapi saya mau berdoa, siapa yang mau mendapat rumah, angkat tangan. Ya kan, dengan sebuah tujuan sederhana. Supaya kalian tidak tercemar dengan orang-orang yang curhat satu sama lain, tapi tidak membangun, tapi membawa engkau malah semakin buruk daripada semula. Saya perlu dikoreksi Tuhan. Dikoreksi itu sakit. Saya datang saat malam, saya pergi ke sebuah ruangan di atas, saya doa, saat itu saya dikuliti sama Tuhan. Semua karakter saya, semua sifat saya harus akui bahwa saya begitu banyak kelemahan. Dan di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang luput dan tersembunyi. Suatu saat Tuhan berkata, kenapa hatimu terluka? Enggak kok, enggak terluka. Tuhan salah, kurang ajar kan? Ada seorang cowok, bukan di tempat ini, sering konseling sama saya. Zaman-zaman dulu ngajak, dia seorang partner sebenarnya, teman. Dia cerita bagaimana sulitnya untuk mendapatkan pasangan. Dia cerita wanita kok seperti ini, tidak tahu diuntung, tidak tahu diri, tidak tahu ini, saya sudah maju, kok mereka menolak, begini. Lama-lama saya keracunan. Ya, kok kayak gitu ya? Padahal kamu kan juga udah mapan, ya kan? Mantan preman gitu ya, seperti itu. Sudah pokoknya kamu sudah mapan deh. Kenapa ya seperti itu? Ternyata orang ini menyebalkan ternyata. Dia tidak bisa menghargai seorang wanita. Dia menganggap wanita itu sebagai barang belian sehingga kalau dia mau, dia ambil, harus mau.
Saya berdoa buat dia. Pada satu pertemuan di tempat donat, saya nggak boleh sebut seperti itu. Saya bicara terus terang, kamu bermasalah. Tuhan bilang kamu bermasalah, tapi dia menolak. Enggak kok. Para perempuan aja yang nggak tahu diuntung. Seandainya dia dapat pasangan, dia mengalami anugerah. Perempuan yang mengalami bencana seumur hidupnya. Karena dia bukan pribadi yang humble, yang mau diubah, yang mau disentuh oleh Tuhan. Tidak mau, tapi dia bersikeras dengan pendapatnya yang jelas-jelas salah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati mendahului kehormatan. Tetapi kesombongan mendahului kehancuran. Saya percaya kalau kita rendah hati, kita akan diproses Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah memberikan batasan kepada Tuhan untuk memproses hidupmu. Saya percaya Tuhan akan memproses hidupmu lebih baik, lebih sempurna, dan lebih dahsyat lagi. Jikalau engkau di dunia kerja, jangan membatasi dirimu bahwa Tuhan hanya mampu aku berkarya seperti sekarang ini. Anda cemen. Tuhan mampu melakukan lebih besar daripada apa yang engkau pikirkan sebelumnya. Suatu kali saya berdoa, Tuhan saya sudah mentok. Mentolo ditotok gitu ya, seperti itu. Mentok Tuhan, saya sudah give up Tuhan, saya sudah mentok. Bukan di area mana ya, di sebuah area pergumulan saya. Tapi Tuhan berkata, kamu membatasi kuasaku. Di saat saya mau berhenti, Tuhan memberikan sebuah visi yang baru. Dan visinya nggak tanggung-tanggung. Ketika saya bergumul, Tuhan berkata, bantu orang-orang di marketplace. Karena akan ada satu marketplace yang akan memberkati banyak gereja-gereja Tuhan yang lainnya di desa-desa. Saya sampai berkata, stop Tuhan, aku ini sudah mentok. Mau sekolah apa lagi Tuhan? Semua gelar sudah saya kumpulkan, saya ini sudah mentok, saya nggak bisa apa-apa Tuhan. Tapi Tuhan berkata, engkau batasi diriku di dalam kamu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau engkau sudah merasa hidupmu sudah selesai, sudah mentok, karirmu begitu-begitu saja, kamu bermasalah. Karena bagi Tuhan yang lebih daripada mampu, melakukan jauh daripada apa yang pernah kamu pikirkan. Oleh karena itu jangan pernah berpikir aku sudah selesai. Hidup ini adalah gelanggang demi gelanggang pertandingan yang harus diselesaikan. Saya belajar humble. Saya mendirikan banyak hal. Tapi pernahkah saya berperilaku seperti seorang pendiri? Tidak. Saya mengambil hamba. Supaya hanya Tuhan yang tahu saya mendirikan banyak hal. Tetapi semua orang tidak tahu bahwa saya mendirikan banyak hal. Supaya nyata kuasa Tuhan di dalam hidup saya. Tetapi ketika saya berkata, Tuhan memang saya sudah mendirikan banyak hal. Tetapi saya rasa sudah selesai. Saya sudah gak mampu lagi berpikir Tuhan. Ya kan? Sudah saya gak mampu berpikir. Saya sudah gak mau Tuhan. Tapi Tuhan berkata bahwa kau membatasi kuasaku di dalam hidupmu. Aku mampu, engkau tidak mampu. Aku sanggup, engkau tidak sanggup. Tapi baiklah orang-orang yang lemah berkata aku kuat di dalam Kristus Yesus. Siapa yang mau kuat di dalam Kristus Yesus angkat tangan. Kamu berkata udah mentok, rumah tangga aku udah mentok. Kamu pikir rumah tanggamu itu ular tangga, permainan finish sudah selesai. Tuhan akan kasih adventure demi adventure di dalam hidupmu.
Kamu belum selesai. Tuhan belum selesai dengan kamu. Tuhan, aku pelayan Tuhan. Aku udah mentok Tuhan. Aku sudah mentok Tuhan. Tuhan bilang, kamu enggak mentok nak, kamu cuma montok. Iya kan? Aku belum selesai dengan kamu. So jangan batasi diriku. Banyak orang membatasi Tuhan dengan kelemahannya, dengan segudang air matanya, dengan segudang kemustahilan di kiri kanannya. Padahal Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mustahil. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Hidupmu yang perlu dirubah, pikiranmu yang perlu diserahkan. Banyak orang yang konseling sama saya. Dia berkata bahwa dia usaha makanan. Ya saya nggak bisa cerita lah. Intinya bahwa kompetitor banyak dan yang lain-lain banyak. Saya cuma mau sharing bahwa saya sudah mentok di makanan. Lalu saya cuma bilang sama dia, kalau sudah mentok di makanan, kenapa kamu nggak buka minuman? Kalau kamu sudah mentok di minuman, kenapa kamu nggak buka di tempat lain? Kenapa selalu memaksa Tuhan bahwa usaha kamu yang kamu tangani sekarang ini akan dikembangkan lebih? Jangan batasi Tuhan. Oh gitu ya. Saya belum kontak sama dia lagi. Tapi saya berharap kata-kata saya bisa menjadi berkat buat hidupnya. Banyak orang berkata, aku ini cuma bisanya begini. Aku ini cuma bisanya begini. Iya memang kamu manusia lemah, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang maha perkasa. Tuhan yang mampu mengubah semua hal yang tidak baik menjadi hal yang baik. Saya percaya Tuhan itu tidak pernah bersalah di dalam jalan-jalannya. Ia sempurna, ia luar biasa. Oleh karena itu carilah kerajaan Allah. Artinya apa? Carilah pimpinan Tuhan, carilah tuntunan Tuhan. Dan semua kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya. Maka semuanya itu akan ditambahkan di dalam hidupmu. Saya percaya di tempat ini banyak keluarga-keluarga, calon-calon keluarga muda yang bergumul dengan rumah. Tapi bagi saya pribadi, Tuhan saya terlalu dahsyat untuk melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, jadi jangan batasi Tuhan saya. Kalau Tuhanmu beda dengan Tuhan saya, baru ceritanya beda. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mendengar pergumulanmu. Tuhan mendengar tetesan air matamu. Tuhan mendengar doa-doamu. Siapa yang percaya Tuhan mendengar doa-doamu, angkat tangan. Siapa yang belum dijawab, angkat tangan. Jujur, enggak apa, belum dijawab. Pergumulanmu belum dijawab, angkat tangan. Enggak apa, angkat tangan. Kalau belum dijawab sekarang, apakah pasti tidak dijawab untuk selama-lamanya? Tidak. Ada sebuah jawaban dengan waktu yang terindah yang Tuhan siapkan buat kita semua. Belajar rendah hati. Rendah hati itu mau belajar, mau menyerap semua informasi yang baik, yang membangun untuk dirimu. Dan belajar juga untuk meninggalkan semua kesombonganmu. Hari gini mau sombong, tidak ada ceritanya. Belajar, belajar, dan belajar lagi. Saya percaya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam Efesus. Mohon maaf, salah. Buka firman Tuhan di dalam Lukas 6. Lukas 6 ayat 27, saya bacakan ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi yang mencaci kamu.
Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepada pipimu yang lain. Barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga yang mengambil bajumu. Berikan kepada setiap orang yang meminta kepadamu, janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena semua orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Dan jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kalau Bapak kita murah hati, anak-anaknya murah hati. Kalau kita tinggi hati, mungkin Bapakmu itu tinggi hati juga. Berarti Bapakmu bukan Kristus Yesus, tapi Lucifer. Ya kan? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih menutupi begitu banyak dosa dan pelanggaran. Saya percaya ini belum selesai. Tuhan mau bawa kita ke sebuah tempat yang lebih besar lagi. Tuhan mau bawa kita ke dalam sebuah tempat, sebuah cara yang lebih dahsyat lagi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah membatasi Tuhan yang Tuhan adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Sekali lagi, jangan pernah batasi Tuhan. Tuhan mau ada karya-karya yang indah yang Tuhan mau kerjakan lewat hidupmu. Belum selesai, yang bergerak di marketplace belum selesai. Tuhan belum selesai dengan marketplace-mu. Tuhan akan mengembangkan lagi sesuai dengan kekayaan dan hikmat-Nya untuk kemuliaan-Nya. Sekali lagi, segala kemuliaan hanya bagi Dia, kembalinya bagi Dia untuk selama-lamanya. Dulu ketika saya mau terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan, saya punya pikiran nakal. Hamba Tuhan itu tempatnya pujian, tempatnya dihormati, dan tempatnya segala-galanya. Tapi setelah saya menjadi hamba Tuhan, saya terkejut. Tempatnya difitnah, tempatnya diperlakukan tidak adil, tempatnya nyampah banyak orang. Tapi sudah terlanjur saya berjanji di hadapan Tuhan. Dulu saya berbayang, oh hamba Tuhan disegani, dihormati. Tapi setelah saya mengerti hamba Kristus bukan seperti itu. Saya cuma minta Tuhan kasih saya kekuatan. Melayani lebih tidak pernah dihargai. Melayani lebih tidak pernah dihormati. Melayani lebih tidak pakai PK. Juga tidak pernah dapat perlakuan lebih. Bagi saya sudah pantas. Karena apa? Karena semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Konsisten dong dengan khotbah, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Anak sekolah minggu pun tahu, tapi kita sering lupa, iya kan? Bila kita ditinggikan dan Yesus ditinggalkan, pasti kita menarik semua orang, ya kan? Datang kepada kita sekarang. Lagu sekolah minggu seperti itu, guyonan. Ada pemirsa yang lucu-lucuan, loh, perasaan gak kayak gitu, ya kan? Ya kan, banyak orang yang hidupnya terlalu serius, kasihan deh, gitu ya seperti itu. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyanyikan lagu itu, bukan sekedar menyanyi. Ada makna rohaninya bahwa Yesus yang semakin bertumbuh.
Jadi ketika kita menyanyikan lagu itu, terus pelayanan kita tidak dihormati dan kita marah sama Tuhan. Sebenarnya kita ini tidak konsisten dengan kata-kata kita. Atau tidak pernah ke sekolah minggu. Atau waktu sekolah minggu bobok. Atau ke sekolah minggu ngorok. Bukankah Tuhan yang harus makin bertambah? Kita semakin berkurang dan hanya salib Kristus yang diceritakan. Kita ini hamba. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, kita ini menyembah Tuhan Yesus. Yang asli dari Nazaret. Karena banyak Yesus yang gak asli sekarang. Mari kita datang sama Tuhan. Saya percaya potensimu bukan cuma ini. Saya percaya perjalanan hidupmu tidak akan flat-flat saja. Tapi bersama Tuhan Yesus kamu akan sanggup melakukan perkara-perkara besar untuk kemuliaan namamu. Tidak ada yang sadarkan untuk kemuliaan namanya. Amin namamu, haleluya gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, saya seorang teacher. Emangnya kemampuan apa lagi yang saya punya? Anda hina Tuhan. Tuhan, aku ini marketplace Tuhan. Aku ini jualan nasi goreng cumaan Tuhan. Apa yang bisa kamu perbuat dengan nasi gorengku? Aduh, kamu menghina Tuhan. Jikalau marketplace-mu diberkati dan diurapi oleh Tuhan, dan kamu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, kamu sudah memuliakan nama Tuhan. Simpel kok memuliakan nama Tuhan. Jikalau kamu bisa, mohon maaf, memberikan rumah buat istri, memberikan rumah buat pacarmu, memberikan rumah buat orang yang kamu idamkan, kamu sudah jadi berkat buat dia. Kalau kamu bisa memberikan rumah buat mama kamu, mertua kamu sudah jadi berkat buat dia. Bisa buat beli rumah buat adik-adik kamu sudah jadi berkat buat dia. Oleh karena itu, Tuhan bisa pakai marketplace untuk memberkati kehidupanmu. Tuhan bisa pakai segalanya untuk menyatakan dia adalah Tuhan. Jadi jangan batasi Tuhan. Tuhan bukan sekedar gedung gereja. Tuhan bukan sekedar bangunan di tempat ini. Justru ketika Anda keluar dari tempat ini, biar nyata kasih setia Tuhan di dalam hidupmu. Biar nyata penyertaan Tuhan di dalam hidupmu. Mari pemain musik kita maju ke depan. Worship leader, singer. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Ketinggian hati mendahului kehancuran. Saya percaya kita diciptakan Tuhan untuk menjadi orang yang rendah hati. Hanya Tuhan yang bisa pakai orang-orang yang rendah hati. Orang-orang tinggi hati tidak akan bisa dipakai Tuhan. Hidupnya akan mentok. Hidupnya akan sudah selesai. Karena dia merasa dia mampu. Dia bisa. Tapi Tuhan akan bawa kita di dalam sebuah proses di mana kamu gak bisa apa-apa. Kamu gak akan mampu berbuat apa-apa. Tapi Tuhan berkata, aku akan memperbesar potensimu. Bersama dengan Kristus kita sanggup melakukan perkara-perkara besar. Banyak orang yang rendah hati tapi sebenarnya tinggi hati. Saya banyak temui itu. Tutur katanya rendah hati, tapi sebenarnya menyimpan ketinggian hati. Atau tutur katanya tidak menyimpan ketinggian hati, benar-benar sepertinya rendah hati. Tapi di dalam hati paling dalamnya dia sebenarnya tinggi hati. Mari kita datang sama Tuhan. Tuhan mau proses kita lebih daripada sebelumnya. Kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Aku tahu kan hari esok mungkinlah aku tegar. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Karena
hatiku tenang. Banyak hal aku pahami dalam masa menjelang, tapi dan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa yang merasa hidupmu sudah selesai, sudah mentok, tidak ada apa-apanya di dalam hidupmu? Mungkin kau merasa karirmu di marketplace begitu-begitu saja. Tapi percayakah engkau? Tuhan saya, Tuhanmu, sanggup menuntun tanganmu ke dalam negeri yang penuh dengan susu dan madu. Tuhanmu dan Tuhan saya sanggup menuntun tanganmu saat kegelapan sedang ada di dalam hidupmu. Saat kegelapan itu nyata di dalam hidupmu, permasalahan keluarga, persoalan-persoalan yang lain, Tuhan sanggup memegang tanganmu untuk menuju kemenangan yang penuh dengan kemenangan. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Bukan suryaku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Maka hatiku banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Takut tahu kan hari esok Tuhan. Namun langkahku tegak, bukan suryaku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saya percaya begitu banyak hal yang kita tidak tahu akan hari esok kita, tapi saya percaya kalau kita berjalan sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang akan selalu pegang tangan kita sampai selama-lamanya. Dia adalah gunung batu kita, Dia adalah kekuatan kita. Mari kita ambil saat teduh bersama-sama sambil persiapkan anggur
roti perjamuan. Kami percaya, kami percaya Tuhan. Kami percaya. Yesus, Kau kekasih kami, Kau kekuatan kami, Kau segala-galanya bagi kami. Mari kita angkat roti di tangan kita bersama-sama, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, untuk memperingati kematian Kristus di kayu salib. Bukankah roti yang terpecah-pecahkan ini persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama. Percaya Tuhan, kami percaya. Dan bukankah anggur ini yang tercurah adalah bukti nyata kasih Kristus buat kita semua. Mari kita memperingati kematian Kristus di kayu salib, kita minum anggur ini bersama-sama. Darah-Mu Tuhan Yesus. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu Tuhan. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah jiwaku haus, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah tanah hatiku yang kering ini agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, Oh Yesus kekasihku, hanyalah Nama-Mu kan bukti di hatiku. seluruh hidupku
Jiwaku rindu Tuhan. Jiwaku rindu, rindu akan cintamu. Siamilah tanah hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. namamu Tuhan. Namamu kan ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu. Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus kekasihku, hanya Engkau Tuhan, Yesus kekasihku, hanyalah Kau. hanyalah Kau. Namamu kan ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu. Yesus, ku mau setia, setia. setia selamanya. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau adalah Tuhan kemenangan kami. Terima kasih buat segala-galanya Tuhan. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Engkaulah adalah jemaat yang rasuli, rahmani, rajani. Tuhan memberikan kunci-kunci kemenangan di dalam hidupmu. Pergi, jadikan semua bangsa murid Kristus, baptis mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Percayalah, Tuhan akan menyertai kita bukan hanya kemarin, bukan hanya sekarang, tapi untuk selama-lamanya. Terimalah berkat jasmani rohani, memampukan hidupmu, yang membuat engkau muliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang percaya engkau sudah terima berkat, sama-sama katakan amin dalam nama